Halo anak-anak ibu, kembali kita bertemu di dalam pembelajaran di dalam tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan, pembelajaran keempat. Kembali ibu mengingatkan kalian supaya mempersiapkan diri untuk belajar dengan tekun. Menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita merupakan tugas setiap warga. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui, di antaranya sebagai berikut. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyo-Diningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Berdasarkan bacaan tersebut, tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut. Tentunya kalian masih ingat kata tanya. Kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Nah, yang kalian tulis nanti di bagian tengah yang kuning adalah proklamasi kemerdekaan, menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baru nanti kalian bisa menulis informasi penting apa yang terkait dengan bacaan tersebut. Misalnya, apa yang dijanjikan oleh pemerintah Jepang kepada Indonesia? Maka kalian bisa menjawab dengan jawaban di kolom apa. Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kemudian di kolom mengapa kita lihat tadi di teks tadi mengatakan ada pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Mengapa terjadi pertentangan di dalam negeri tersebut? Maka kita bisa menjawab di kolom mengapa terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda karena pertemuan antara Panglima Jepang dengan pemerintah Indonesia. Kemudian di kolom siapa, tadi kita mendengar bahwa ada yang pergi mewakili pemerintah Indonesia untuk pertemuan tersebut. Tentu kalian masih ingat, di kolom siapa nanti bisa ditulis Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyo-Diningrat, Marsekal Terauchi. Kemudian di kolom di mana, nah kalian nanti bisa menjawab tidak menurut teks tersebut, teks yang tadi kita baca. Kalian bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, sekarang amati gambar berikut
Ini, amati siapa yang sedang bermain di gambar tersebut. Nah, seandainya kalian sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan? Nah, kita melihat bahwa di dalam gambar tersebut tidak ada pembedaan. Jadi yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan adalah tidak membeda-bedakan teman walaupun berasal dari daerah yang berbeda, memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda pula, akan tetapi tetap mau bermain bersama. Apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupanmu sehari-hari? Jelaskan dan beri 3 contoh kegiatan dan perbedaan yang ada. Ibu harap kalian sudah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian memang sudah melakukannya, maka kalian bisa menjawab dengan ya, saya sudah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian disuruh memberi 3 contoh kegiatan dan perbedaan yang ada. Nah, misalnya contohnya cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat yang beragam suku, agama, dan ras, karena menyadari bahwa kita bertanah air yang satu, Indonesia. Apa contoh yang lain? Misalnya mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri dan macam seni khas daerah agar perekonomian di dalam negara menjadi lebih maju. Nah, kemudian contoh-contoh yang lain berusaha untuk menghasilkan prestasi yang dapat membanggakan bangsa Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional, tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Banyak lagi contoh yang lain, misalnya memperluas pergaulan dengan orang-orang baru dari berbagai macam daerah. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut? Tulislah 3 manfaat yang kamu rasakan. Tentu banyak manfaat yang kamu rasakan kalau kita bersatu dalam kerukunan dan persatuan walaupun berbeda-beda. Nah, manfaatnya tentunya akan menciptakan suasana yang aman, damai, dan tentram dalam negara karena setiap orang menunjukkan sikap solidaritas, setia kawan, dan toleran yang tinggi. Kemudian manfaat yang lain, tidak terjadi perbedaan yang menonjol antar manusia. Kemudian tidak terjadi perpecahan bangsa dan keutuhan terus terjaga. Kemudian keutuhan dan keamanan NKRI tetap terjaga. Ada lagi manfaat yang lain, misalnya pergaulan antar sesama akan lebih akrab dan rukun. Juga bisa memperkuat jati diri negara kesatuan. Nah, selanjutnya ayo berlatih. Bekerja sama dapat mempermudah pekerjaan. Tujuan mulia bisa tercapai karena persatuan. Bacalah cerita berikut ini. Siti, Udin, Lani, Edo, Beni, dan Dayu menjual martabak buatan Ibu Lani. Mereka sedang bekerja sama untuk mengumpulkan dana bagi temannya yang sedang dirawat. Mereka mengikuti bazar makanan di lingkungan tempat Dayu tinggal. 6 sekawan menjual 8 martabak. Setiap martabak dipotong menjadi 12 potong. Mereka berhasil menjual 90 potong. Berapa martabak yang terjual? Berapa martabak yang tersisa? Nah, seperti yang Ibu katakan, kalau kita sedang mendapatkan soal cerita, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang diketahui di dalam cerita tersebut. Nah,
kita bisa menjawab, bisa mengetahui bahwa yang martabaknya ada 8 dipotong menjadi 12. Itu berarti jika ditulis dalam kalimat matematika adalah 8 kali 12. 8 kali 12 itu sama dengan 96. Kemudian mereka berhasil menjual 90 potong. Ini berarti jumlah martabak mereka telah berkurang sebanyak 90 potong. Sehingga diperoleh 8 kali 12 itu sama dengan 96 dikurang 90 menjadi 6 potong. Jadi kita bisa menjawab martabak yang terjual adalah 90 potong, martabak yang tersisa adalah 6 potong. Nah, soal cerita berikutnya, selain martabak, 6 sekawan juga menjual dodol buatan Ibu Udin. Mereka memiliki 5/6 dodol. Seluruh dodol dipotong menjadi 6 potong yang sama. Berapa pembeli yang akan mendapat 5 potongan dodol yang sama? Nah, untuk menjawabnya, kita harus membuat pecahan campuran yang ada menjadi pecahan campuran, menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Tadi dikatakan mereka memiliki 5/6. Nah, untuk menjawabnya, kita bisa membuat pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 5/6 dodol tadi kita buat 5 kali 6 sama dengan 30 ditambah 5. 5 kali 6 tadi 6-nya adalah 6 penyebutnya. Kemudian ditambahkan 5 pembilang. Jadi 5 kali 6 30 tambah 5 menjadi 35, tetap penyebutnya adalah 6, 35/6. Kemudian seluruh dodol dipotong menjadi 6 potong, berarti 35/6 dibagi 6 potong. Nah, katakan di sini berapa pembeli akan mendapat 5 potongan dodol yang sama. Maka kita bisa menjawab 35/6 kali, diubahkan tanda bagi menjadi kali 6/1 sama dengan 35 kali 6 adalah 210. 6 kali 1 6. Maka jawabannya 210/6. 210 dibagi 6 itu adalah 35. 35 kemudian dibagi 5 untuk pembeli yang akan mendapat 5 potongan dodol yang sama. Jadi 35 dibagi 5 sama dengan 7. Jadi jawabannya pembeli yang akan mendapat 5 potongan dodol yang sama adalah 7 orang. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak ibu bisa merenungkan sikap mana yang sesuai dengan nilai persatuan, sikap baik apa yang kamu pelajari dari temanmu terkait nilai persatuan. Terima kasih atas perhatian kalian di materi ini. Salam sehat. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what